Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhayo. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pepi Novitasari, NPM 22411084 dari kelas MNJ 22B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Manajemen risiko hukum dan kepatuhan merupakan komponen penting bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kepatuhan biasanya akan melindungi perusahaan dari risiko yang muncul akibat pelanggaran. Sementara manajemen risiko akan membantu perusahaan untuk meminimalisir risiko akibat dari ketidakpatuhan itu sendiri. Berikut adalah teknik yang dapat digunakan dalam manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko. Perusahaan perlu untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko dari keberadaan aset tersebut, seperti kontrak, perselisihan hukum, dan reputasi. Selanjutnya, mengelola kontrak. Perusahaan harus memelihara kebijakan dan prosedur yang baik dalam pengelolaan kontrak, seperti pengelolaan kontrak yang dapat menimbulkan kerugian finansial jika perusahaan atau pihak kedua melanggar nilai-nilai kontrak yang telah disepakati, atau perusahaan gagal mengelola manfaat dari kontrak tersebut. Selanjutnya, mengelola perselisihan hukum. Perusahaan perlu untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi perselisihan hukum, seperti perselisihan hukum antara perusahaan dan karyawan, atau dengan mitra bisnis. Perselisihan ini bahkan bisa berlanjut ke pengadilan jika tidak bisa dikelola dan diantisipasi oleh perusahaan. Selanjutnya, mengelola reputasi perusahaan yang tidak patuh hukum akan sulit dalam membangun budaya kerja yang baik. Akibatnya, reputasi perusahaan akan merugikan bisnisnya secara menyeluruh, seperti kehilangan kepercayaan dan value baik di pasar ataupun di mata konsumen. Selanjutnya, mengelola kepatuhan perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait, seperti penerapan tata kelola yang baik atau good corporate governance atau GCG yang dapat mencegah kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan terlibat dalam kejahatan keuangan. Selanjutnya, mengelola manajemen risiko, hukum, dan kepatuhan. Perusahaan perlu untuk mengelola manajemen risiko untuk kepatuhan dengan baik, seperti mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko dari keberadaan aset tersebut, mengelola kontrak, mengelola perselisihan hukum, mengelola reputasi, dan mengelola kepatuhan. Selanjutnya, mengelola manajemen risiko hukum dan kepatuhan dengan sistem informasi hukum yang aktual dan up-to-date. Perusahaan harus memiliki informasi hukum yang aktual dan up-to-date untuk mengelola risiko hukum dan kepatuhan. Selanjutnya, mengelola manajemen risiko hukum dan kepatuhan dengan personal yang memiliki berbagai potensi. Perusahaan perlu untuk memiliki personal yang memiliki berbagai kompetensi untuk mengelola manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Selanjutnya, mengelola manajemen risiko hukum dan kepatuhan dengan unit yang menangani konsultasi, litigasi, dan peraturan. Perusahaan perlu untuk memiliki unit yang menangani konsultasi, litigasi, dan peraturan untuk mengelola manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Selanjutnya, mengelola manajemen risiko hukum dan kepatuhan dengan networking dan penegak hukum dan ahli hukum. Perusahaan perlu untuk memiliki networking dan penegakan hukum dan ahli hukum untuk mengelola manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Selanjutnya, mengelola manajemen risiko hukum dan kepatuhan dengan legal audit. Perusahaan perlu untuk melakukan legal audit untuk menghasilkan legal opinion yang valid, objektif, dan profesional. Selanjutnya, mengelola manajemen risiko hukum dan kepatuhan dengan legal due diligence. Perusahaan perlu untuk melakukan legal due diligence dan melaporkan secara tertulis kepada Biro Hukum Kantor Pusat secara periodik atau berkala. Selanjutnya, mengelola manajemen risiko hukum dan kepatuhan dengan review terhadap manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Perusahaan perlu untuk dilakukan review terhadap manajemen risiko hukum dan kepatuhan untuk mengetahui apabila ada yang perlu diperbaiki.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya.